我，若琪，向你求亲。就无需知道这么多了。就算死，大的武者除了觉醒，进入朱雀院修炼。他的刁蛮毒蛇。现在北天师兄受伤了呀，我们都支持你。苏北天，这种胡搅蛮缠、心胸，他们不信。我想第一个觉醒五脉。哼。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga aja tetap semangat dan selalu ceria. Kembali lagi bersama admin di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul The Supreme of Alchemy. Donghua ini adalah Donghua terbaru. Nah, pada kesempatan ini Mimin akan kembali membawa episode yang pertama. Dan Donghua ini juga menjelaskan perebutan-rebutan pil alkemis Nirvana. Gak usah banyak bacot lagi ya guys, langsung saja kita hantam isi ceritanya.你知道我为什么要耗尽一切？就让我送你归西吧。 Alkisah diceritakan yang mana sang master yang bernama Su Bei Huang yang lagi mempertahankan dan ingin menyempurnakan pil Nirvana. Dia juga dikejutkan dengan kedatangan Yu Ruoqing, sang cewek iblis pembunuh itu. Dan dia merupakan alkemis atau iblis nomor 1 di benua Guyao. 若琪，你世上只有我。你知道我为什么要神火榜排名第2？ Yu Ruoqing mendatangi Su Bei Huang dengan tujuan ingin mengganggu Bei Huang yang akan menyempurnakan pil ilahi sejati hingga dia pun mengganggunya. Yu Ruoqing langsung melesatkan aura esensi api ilahinya. Dan esensi api ilahi yang dimiliki Yu Ruoqing merupakan api peringkat tertinggi kedua dalam daftar api ilahi. Sontak ya mereka berdua pun saling adu kejar-kejaran dan tentunya berbaku hantam. 让我送你归西吧。 我也会死在自己手上。Dan pada kesempatan ini diceritakan di main red pertarungan, Tetua Yun He, pemimpin pertarungan bela diri kali ini dia memimpin. Dan di tempat tersebut seluruh orang-orang tidak mau mendengar ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh Pak Tua Yun He. Dan kelihatan oleh kasat mata juga di situ, seorang master muda yang bernama Su Bei Tian sudah hadir di tempat tersebut. 它的代价，我一定要觉醒，方可成为我蓝虎色五脉天赋最高。而星落帝国中的炼丹。 Dan sudah menunggu sang master tetua untuk mengaktifkan formasi spiritual kuno. Tentunya bersama orang-orang di sana. Dan menurut sang tetua, hanya orang yang berani saja yang bisa mengaktifkan seni bela diri di tempat ini. Dan ketika berani maka akan resmi menjadi murid istana bela diri Lan Huo. Dan ketika orang-orang yang berbakat dia tidak akan bisa terkalahkan, maka sang ketua akan memberikan hadiahnya dengan pil Point Spirit. Pil tersebut merupakan pil alkemis yang paling mulia di benua Guyao. Dan pil ini menurut sang Pak Tua Raja hanya ada satu di antara sejuta pil. Lalu orang-orang yang ada di tempat tersebut sontak ya ingin berkompetisi dan saling ingin mengambil pil tersebut. 强大的武者，除了觉醒五脉，我一定要觉醒五脉。而此次五脉天赋最高。飘逸，而星落帝国中的炼。不知道这虚灵丹能祝福？就你也配惦记那颗虚灵？ Lalu orang-orang dia mengira dan membacot bahwasannya pil yang ada di tangan ketua itu sangatlah berharga. Dan semua orang pastinya ingin menjadi murid istana bela diri Lan Huo.
termasuk orang-orang di tempat di situ mengira juga bahwasannya pil tersebut akan dapat menyehatkan tubuh spirit, maka bisa meningkatkan kecepatan kultivasi juga. Lalu menurut Su Beitian, apakah pil tersebut akan membantu ayahnya menerobos ranah Grandmaster tingkat 5? Nah, itulah pemikiran yang ada di dalam benak Su Beitian. Lalu tiba-tiba datanglah Shen Ruoyan menghampiri Su Beitian. Lalu Su Beitian dia sedikit menyarankan kepada Shen Ruoyan untuk tetap tenang-tenang saja, dikarenakan berpikir sempit hanya akan memperburuk kondisi Shen Ruoyan. Lalu tiba-tiba Mohan yang bersama Shen Ruoyan membacot kepada Su Beitian, dan dia sedikit menghinanya dikarenakan sekarang Su Beitian hanyalah seorang pecundang yang diberi pelajaran oleh kakak senior Han Feng. 心胸狭隘只会加重你的病情。墨家所取代，哪儿来的勇气和若烟大出来了，你们内心这是有多？你们，我。 Lalu Mohan juga membacot kepada Su Beitian bahwasannya keluarga Su Beitian akan segera diganti oleh keluarga Mohan. Lalu tiba-tiba datanglah dua anak kembar yang langsung menghentikan perbacotan mereka bertiga. Dan si anak kembar ini justru memihak kepada sang kakak senior Su Beitian, dan orang kembar itu memerintah senior Su Beitian jangan menganggap dua badut itu. Lalu pas mereka semua saling berbacot, melontarkan persepsi masing-masing, tiba-tiba ketua pun memberhentikan perbacotan mereka semua. Dan sang ketua langsung menyerukan kepada Su Beitian bahwasannya mendengar Beitian ada kabar terluka dalam beberapa hari ke belakang. 喜欢这种胡搅蛮缠、心胸狭隘的人，谁是此次五脉觉醒最强了？你可是经脉受损。我想第一个觉醒五脉。 Lalu Mohan sedikit menghina kepada Su Beitian bahwasannya meridian Su Beitian sudah rusak parah. Jadi Su Beitian tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi di dalam jiwa tubuhnya. Namun pada kesempatan ini pula Su Beitian memberikan rasa terima kasih kepada sang master ketua ke-6. Dan Su Beitian membacot di depan sang penatua raja ke-6 itu bahwasannya dia ingin menjadi orang pertama yang membangkitkan seni bela diri, dan dia juga meminta bantuan kepada sang master atau sang ketua ke-6. Dikarenakan Su Beitian percaya diri juga, jadi sang ketua ke-6 atau sang master ke-6 menyerukan di depan orang-orang bahwasannya kebangkitan bela diri akan dimulai dari sang Su Beitian. 那么这次小姐，没，就算你能觉醒五脉，成为明术烈火诀，这由我亲手讨回来。将苏北天踩在脚下，狠狠的羞辱。这苏北天九府觉醒了火冰双系天九。北天作弊！你们两个觉醒五脉的时。 Melanjutkan pembahasan episode awal yang mana diceritakan scene ini, kebangkitan ilmu seni bela diri akan segera dimulai. Lalu sang MC kita Beitian pun maju ke depan untuk memperjuangkan kebangkitan seni bela diri. Lalu kedua orang budak kembar pun dia langsung menyemati kepada sang senior Beitian yang berjuang habis-habisan. Sehingga sang kakak senior Beitian pun sedikit rada semangat dikarenakan ada orang-orang yang kembar yang ingin menyemati senior Beitian. Dan menurut si anak-anak kembar itu mereka tidak mempedulikan apapun. Mereka tidak mempedulikan hasil, asalkan mereka semua selalu mendoakan yang terbaik. Masalah hasil nomor sekian, yang penting perjuangan dan juga usahanya. Karena peribahasa mengatakan tiada hasil tanpa usaha. Jadi anak-anak kembar itu mementingkan hanya untuk usaha terlebih dahulu. 脉觉醒就从你开始吧。成绩如何，我们都支持你。
Lalu di sisi lain di atas perbukitan ada orang-orang yang melihat pertarungan di arena, yaitu nona cantik Ranven, dan sang nona Ranven tidak menyangkanya bahwasannya sang tunangan nona Jiju cukup populer ya guys. Lalu nona Ranven pun dan juga Jiju pun mereka berdua bercakap-cakap, terutama Ranven dia tidak tertarik dengan bakatnya Bai Tian. Namun Ranven hanya ingin datang kepadanya kali ini hanya untuk membuat kesepakatan kepada Bai Tian. Lalu di sisi lain sang MC kita Bai Tian dia pun menaiki anak tangga dan mendekati sang ketua master. Namun di sisi lain seperti biasa dia mengepalkan tangannya, dia sedikit berkhianat kepada si Bai Tian, yaitu si pengkhianat Mohan. Dikarenakan si MC kita Bai Tian sepertinya dapat membangkitkan bela diri dan menjadi praktisi, hal itu tidak akan mengaruh sama sekali. 臭小子，就算你能觉醒五脉暴族，你就等着被我踩在脚下。围住香。 Dan menurut Mohan, menurut hati nuraninya pasti keluarga Mohan akan bisa menggantikan keluarga Su Bai Tian. Sontak Mohan pun mengepalkan tangannya kembali karena dia ingin berniat menginjak-injak Su Bai Tian. Lalu sang MC kita pun mendekati tempat untuk berkultivasi dan dituntun, terutama dibimbing oleh sang master ke-6, dan ucap sang ketua master itu, dia harus menghabiskan satu batang dupa untuk membangkitkan seni bela diri dan akalan gagal jikalau batas waktu terlampaui ya guys. Maka sang MC kita Su Bai Tian pun langsung duduk dan berkultivasi. Sontak dia pun langsung menyatukan pikiran dan jiwa raganya, dan dia mulai berkultivasinya. Tetapi dia juga dikejutkan seperti api yang baru lahir, dan pikirannya mulai berkonsentrasi fokus ya guys. Lalu semua orang dikejutkan dengan si MC kita yang langsung mengeluarkan teknik spiritual, yaitu teknik spiritual api. Lalu sontak dia langsung mengeluarkan pagoda di atas langit dan juga di atas kelapanya. Si MC kita pun langsung menggunakan esensi seni bela diri api di tempat tersebut. Sontak jiwa dan raganya dan jantungnya pun berdetak dengan sekeras mungkin. Mohan tentunya bersama Shen Ruoyan menghina kepada sang MC kita Su Bai Tian bahwasannya dia hanya orang-orang sampah, tidak akan bisa menjadi emas. Pokoknya perkataan mereka berdua pun sedikit nyucuk ya guys kalau didengar mah. Dan untungnya saja si MC kita fokus berkultivasi, dan si MC kita Su Bai Tian semakin fokus berkultivasi dikarenakan dia harus bisa membangkitkan seni bela diri yang ada di dalam jiwanya itu. Lalu si MC kita pun hampir sedikit gagal. Namun tiba-tiba reinkarnasi diingatkan kepada kekuatan ilmu warisan Su Bai Huang, dan tentunya dibarengi dengan Dewa Pilyin dan Dewa Filiang. Dan sang MC kita mewarisi ingatan mereka semua. Nah guys, tiba-tiba Guru Woking sang leluhur berhutang budi ya guys kepada Su Bai Huang. Lalu di sisi lain masih saja kedua orang pengecut Mohan dan Yu Ruoking terus membacot kepada tetua master ke-6 dikarenakan Su Bai Tian hanyalah badut yang nakal, ucap Yu Ruoking. Lalu sang master ke-6 pun tidak membuang-buang waktu lagi, dan dia tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Dia langsung memanggil peserta selanjutnya untuk berkultivasi. Lalu peserta yang kedua yang akan naik adalah sang pengecut Yu Ruoking yang ingin naik, dan dia berniat ingin menginjak-injak kepada si MC kita. Namun tiba-tiba si MC kita mengejutkan bagi seluruh umat dikarenakan si MC kita Su Bai Tian keluar teknik bela diri tipe api singkat surgawi yang membuat seluruh orang terherman-herman melihatnya, dan dia pun berhasil membangkitkan elemen api tingkat surgawi tersebut. Lalu sang MC kita Su Bai Tian berhasil mengaktifkan seni bela diri tingkat surgawi yang paling langka, sehingga menurut sang master ke-6 itu bakat si MC kita cukup melampaui istana bela diri Lan Huo.
Kata-kata dari sang master ke-6 yang begitu menakjubkan, seluruh orang-orang pun terherman-herman ya guys. Lalu Yun Rocking pun tidak membenarkan master tetua ke-6 itu. Lalu para gadis-gadis kembar itu, sang pendukung senior Su Beitian, memuji kehebatan Su Beitian, seorang jenius yang pintar. Dan benar-benar tidak mengecewakan orang yang mendukungnya. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan kembali dengan melihat perubahan kristal kilin yang awalnya berwarna kuning, kini berubah memancarkan cahaya berwarna biru yang cukup terang. Sehingga Pak Master atau ketua ke-6 pun dia menyuarakan bahwasannya Su Beitian benar-benar jenius yang tidak tertandingi. Dikarenakan dia telah berhasil membangkitkan seni bela diri elemen ganda api dan es tingkat surgawi yang begitu menakjubkan. 你果然没有让我们失望。绝世天才。 哎呦， Sehingga orang-orang yang melihatnya terherman-herman. Lalu di sisi lain di atas bukit sang Nona Jiju memuji kehebatan sang MC kita Su Beitian yang cukup menarik dan dia tidak menyangkanya bisa seperti itu. Dan kekuatan Su Beitian menurut si Nona Jiju hampir sama dengan sang Nona Muran Fan. Dikarenakan sama-sama memiliki seni bela diri elemen ganda. Dan pada akhirnya si MC kita Su Beitian pun turun dan selesai berkultivasi. Lalu si MC kita pun dia mengharuskan kepada sang ketua master harus menjadi yang terkuat dalam kebangkitan bela diri. Namun tiba-tiba datanglah si pengecut Han Feng, jenius dari Akademi Vermilion, yang sontak memperhatikan ucapan-ucapan mereka berdua. Dan dia pun langsung mengadu kepada sang ketua master bahwasannya sang MC kita Su Beitian dianggap melakukan kecurangan. Lalu orang-orang di sana juga tidak mengiranya bahwasannya si Han Peng akan datang berada ke tempat kultivasi. Dan menurut orang-orang di sana juga Han Feng adalah orang yang melukai Su Beitian beberapa hari yang lalu. Lalu sang MC kita pun langsung berhadapan dengan si Han Feng. Dan sontak Su Beitian pun langsung mengingat kejadian pas waktu hari-hari sebelumnya. Dan dia pun pernah mendengar kata-kata yang nyujuk dari Han Feng. Bahwasannya pas waktu itu jikalau Su Beitian ingin balas dendam, maka dia harus mendatangi dan mencarinya. Sontak kata-kata tersebut si MC kita masih terekam di dalam hatinya. 重伤苏北天的人， 伤你的人是我韩风。 Lalu sang master ke-6 itu pun membacot kepada Han Peng. Bahwasannya sang master menanyakan apakah Han Peng mempunyai bukti yang akurat untuk membuktikan Su Beitian curang. Lalu Han Peng pun berbicara kepada penatua Yan He bahwasannya si MC kita pernah bertarung bersama Han Peng. Dan potensi si MC kita Su Beitian pas waktu itu berhasil diblokir dan tidak memiliki bakat sama sekali, ucap Han Peng kepada sang master Yan He. Jadi bagaimana mungkin bisa membangkitkan bela diri elemen ganda api dan es tingkat surgawi, ucap Han Peng pada sang master Yan He. Lalu Han Peng mendengar bahwasannya ada kabar keluarga Su memiliki sebuah pil yang mana setelah minum pil itu maka akan menghasilkan ilusi kebangkitan seni bela diri. Dan menurut Han Peng, Su Beitian telah meminum pil ilahi tersebut. Sehingga menurut si Han Peng, orang-orang berhasil menganggap si MC kita berhasil membangkitkan seni bela diri elemen ganda tingkat surgawi. 证明苏北天作弊，冰火双系天级五脉，一定服用了这种丹药。这苏北天就是一个卑劣的。 Lalu Yu Rocking dan juga Mohan membenarkan perkataan dari Han Peng bahwasannya sang MC kita pastinya mengalami kecurangan. Lalu si MC kita Su Beitian menghina dengan kasar kepada Han Peng. Sok wae dek ngabacot mah samut rukna oge, ucap Su Beitian. Lalu si MC kita pun beranggapan dia pun ingin untuk membuktikan, dia pun menantang kepada Han Peng untuk berbaku hantam. Dan mereka semua menerima tantangan dari si MC kita Su Beitian. Lalu sang master ke-6 pun menanyakan kepada mereka berdua, yaitu Han Peng dan juga Su Beitian. Dan untuk meyakinkan untuk segera berbaku hantam. Dan si MC kita pun sudah pasti siap untuk berbaku hantam melawan si pengkhianat Han Feng. Lalu sang ketua master langsung membuat pagar batas es untuk mengukur kekuatan dan kemampuan mereka berdua. Barang siapa yang berhasil bertahan di dalam, maka dia pemenangnya.
Dan jika keluar dari batas es tersebut, maka itu akan gagal. Dan mereka berdua pun, tentunya Han Peng dan juga Su Beitian, sudah masuk ke dalam batas berbaku hantaman itu.苏北天，你就是我蓝火巫府朱雀院长老，我会准时去。我了吗？我叫灵啊。先祖成功了，炼制了，竟然将药力提升了。怪，苏北天和以武，这次依然能揍得你跪地求饶。好机会！不好！韩风，你败了。伤你的人是我韩风。还有谁怀疑我作弊？ Scene awal ini diceritakan yang mana Mimin akan memberikan sekilas informasi. Dan bahwasannya di episode kedua kemarin sang MC kita Su Beitian ingin bertarung baku hantam bersama si pengkhianat Han Feng. Yang mana pada perhelatan pertarungan kali ini dia ingin membuktikan sejauh mana kemampuan orang yang selalu menghina lemah kepada Beitian. Lalu di main red arena pertarungan kali ini Yan Feng terus membacot kepada Beitian bahwasannya perhelatan baku hantam kali ini dia akan menjadi yang terakhir untuk bisa mengalahkan si MC kita Beitian. Han Feng kali ini dia akan mengalahkan sampai Beitian berlutut dan memohon ampunan kepadanya. Lalu sontak Han Feng pun mengeluarkan cakra hijau dari lengannya. Namun dengan melihat kekuatan si Han Feng tidak menjadi beban kepada si MC kita Beitian, dan malahan si MC kita malah dapat peluang yang cukup bagus untuk menyerang kepada si Han Feng. Dikarenakan si Han Feng berhasil tersengat oleh tawon hijau yang berasal dari diri si MC kita Su Beitian. Lalu tiba-tiba si MC kita pun mengeluarkan energi elemen es dingin dan langsung sontak membuat si Han Feng menjadi kedinginan. Tiba-tiba sang MC kita pun langsung mengeluarkan elemen apinya dan sontak dia langsung menyerang melesat ke depan ke arah Han Feng. Dan si Han Feng pun tidak bisa bergerak sama sekali menahan serangan yang dilesatkan oleh si MC kita Beitian. Lalu di luar arena Mohan melihat kejanggalan yang terjadi kepada si Han Feng. Dan dia juga merasakan bahwasannya sang MC kita benar-benar membangkitkan bela diri elemen ganda api dan es. Lalu sang master pun terherman-herman melihat si MC kita yang begitu kuat. Tentunya di tempat tersebut sang anak kembar juga terherman-herman melihat sang kakak senior Beitian yang cukup hebring memukul orang dengan sangat keren. Sehingga sang anak kembar tersebut memberikan rasa kasih dan sayang kepada sang MC kita. Mereka semua bilang I love you, aku cinta padamu Beitian. Namun scene kembali kepada pertarungan yang mana Han Feng kali ini merasakan belum kalah, namun kekuatannya sudah habis akibat serangan yang dilontarkan oleh si MC kita. Lalu Beitian pun hingga pada akhirnya sang MC kita menjejak si Han Feng hingga hampir tersungkur keluar. Dan si MC kita pun dia langsung membacot membalaskan dendam yang pada itu sang MC kita pernah dibacoti oleh si Han Feng. Dan juga bahwasannya pernah menyakiti hati Su Beitian. Dan pada akhirnya sang MC kita Beitian dia pun menjejak Han Feng hingga tersungkur keluar arena. Jadi dia pun membacot kepada seluruh manusia-manusia bahwasannya siapa lagi yang menuduh si MC kita melakukan hal curang. Semua orang terherman-herman melihat kemampuan sang MC kita Beitian. Lalu kelihatan di sisi lain Mu Ranfen mengajak kepada Jiji untuk pergi dari bukit tersebut dikarenakan di tempat tersebut terlalu berisik untuk didengarkan. Sehingga mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat tersebut.
Lalu pas kali ini sang master ke-6 mulai turun dan mendekati sang MC kita. Dan dia juga langsung mengumumkan bahwasannya MC kita adalah murid di Istana Bela Diri Lan Huo. Dan sekaligus menjadi murid Akademi Vermilion. 你就是我送给你了。这种丹药根本入不了，我会准时。 Lalu sang ketua master pun memberikan pil sebagai hadiah yang sudah ia janjikan kepada orang yang berhasil lulus. Sehingga sang MC kita pun berhasil mendapatkan pil tersebut. Dan ia pun langsung menerimanya dari sang ketua akademi ke-6. Dan ia pun berterima kasih kepada sang ketua master itu. Dan dia pun berucapkan bahwasannya dia pun akan pergi ke Akademi Vermilion tepat pada waktunya. 丹药根本入不了他的眼。谢六长老。好， Scene pun kembali berpindah ya guys, dimana pada kesempatan ini di hutan belantara si MC kita pun berjalan-jalan menuju Akademi Vermilion. Namun pas di perjalanan ia mendengar suara-suara yang begitu aneh dan sontak. Ia pun diperlihatkan dengan makhluk-makhluk astral yang begitu menakjubkan yang ada di hadapannya. Dan si makhluk tersebut membacot kepada sang MC kita Subei Tian bahwasannya dia janganlah gugup terhadap makhluk ini dan janganlah panik. Lalu sang makhluk tersebut memperkenalkan namanya itu yaitu Ling Er. Ling Er juga menjelaskan bahwasannya ia adalah fil nirvana yang dimurnikan oleh leluhurnya. Lalu Ling Er pun menjelaskan juga bahwasannya sang MC kita masih satu darah keturunan sang master leluhur. Dan si MC kita pun langsung membacot di dalam hatinya bahwasannya fil nirvana itu juga bisa berubah wujud menjadi wujud yang lain. Dan meskipun leluhur si MC kita adalah ahli alkemis paling tinggi di benua Guyao, dia juga belum pernah melihat pil yang bisa berubah ke bentuk wujud lain. Dan pada akhirnya mereka berdua pun membacot-bacot panjang lebar ya guys. Sehingga sang MC kita pun memberikan pil obat kepada sang Ling Er tersebut. Dikarenakan Ling Er sudah lapar mau makan. 主人，你炼制的精灵也是原来。从来没见过化形的丹峰被绿芒峰蛰烧，这能力主。人，我有点。来，这盒血。 Dan Ling Er pun menjelaskan bahwasannya selama ini dia tertidur di jantung sang MC kita atau sang master. Namun tiba-tiba sang MC kita dan juga Ling Er dia pun mendengarkan ada suara-suara kekorosokan sedang berjalan dan mendekatinya. Sehingga Ling Er pun kembali masuk ke dalam jantung sang MC kita. Namun tiba-tiba datanglah dua nona cantik yaitu Ransi dan Subei Tian pun langsung menanyakan kepada Ransi mengapa dia ada di tempat tersebut. Dan Ransi pun menjawabnya bahwasannya dia mencari keberadaan si MC kita. 好久不见，我找你有点事儿。 Lalu si MC kita pun membacot kembali bahwasannya dia pasti mencari sang MC kita bukankah karena ingin memutuskan untuk bertunangan. Ransi pun melihat ada hal-hal yang jagal, ada hal yang aneh terhadap tingkah laku sang MC kita yang sebelumnya dia selalu salting atau salah tingkah dan menunjukkan kekaguman kepada Ransi. Dan sekarang dia menatapnya dengan sangat dingin dengan kondisi yang tenang. 退亲吧。整个人还会是可怕。 Sang MC kita pun dia pun demikian tidak memikirkan hubungannya lagi. Dan dia malah benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan si Ransi ini. 不，公平交易。等等，北田，这颗传讯珠。爹，北田，你太厉害。我想知道，爷爷的本命火焰青炎灵火出蓝火城，要突破到大武师境，这事儿你就不要管了，好好修。以及武神11大级根基极为扎实。零食，嘿嘿，主人你最好。这次来找你，是想和你做一笔交易。我会帮你啊。你出资源。 不过我会尽快联系。爹，真想知道。 Di episode kali ini diceritakan yang mana Mimin sedikit mengevaluasi episode sebelumnya dulu, di mana sang MC kita Subei Tian didatangi seorang cewek cantik yang bernama Ransi itu.
Dan menurut si MC kita, kedatangan si Ransi itu untuk melanjutkan cerita pertunangannya. Namun si Ransi merasakan ada hal yang janggal dan berbeda dari sang MC kita. Pokoknya berbeda jauh dengan sebelumnya dan dia sekarang lebih memikirkan untuk berkultivasi. Di episode kali ini cerita berlanjut ya guys. Sang MC kita Beitian dan juga sang cewek cantik Ransi, dia lagi membacot-bacot. Dan pada kesempatan ini juga si Ransi mengajak tebak-tebakan kepada sang MC kita, bahwasannya kedatangan Ransi ke sini mempunyai maksud dan tujuan apa. 你难道不想吗？如果我是你，不，你猜错了。 Lalu si MC kita pun menjawabnya, bahwasannya pastinya datangnya si Ransi ke sini hanya untuk memfokuskan pelamarannya itu. Namun ucap si Ransi, tebakan sang MC kita sangatlah salah. Sehingga si Ransi menjelaskannya kepada sang MC kita, bahwasannya kedatangannya hari ini kepada sang MC kita hanya untuk membuat kesepakatan bersama-sama. Lalu si MC kita pun mendengar kata kesepakatan, dia pun sontak pastinya si Ransi akan mencoba menggunakan sang MC kita sebagai tameng kehidupannya. Lalu pada akhirnya si Ransi pun menjelaskan maksud dan tujuan mendatangi sang MC kita, bahwasannya dia ingin bermain adegan-adegan dewasa dengan sang MC kita, guna untuk memberhentikan keluarganya yang ingin menikahinya. 拿我做挡箭牌，断了家族拿我联姻的念头。会帮你啊。 Nah guys, bagi kalian yang berusia dari 17 tahun ke bawah, harap ditemani dan dibimbingi oleh orang tua ya guys. Karena adegan-adegan ini khusus untuk orang tua atau orang dewasa. Anak-anak muda boleh skip aja ya guys pas adegan-adegan berbahaya ini. Cerita berlanjut, si Ransi pun masih membacot di depan sang MC kita, dan bahwasannya dia ingin dibiarkan untuk berkultivasi dengan aman dan nyaman, tentunya dengan tenang oleh sang MC kita. Si Ransi pun menanyakan kepada sang MC kita seberapa jauh sang MC kita bersedia akan membantunya. Dan sang MC kita pun membalik nanya kepada si Ransi, bahwasannya atas dasar apakah sang MC kita akan membantunya itu. Si Ransi mengetahui bahwasannya perilaku itu tidak adil kepada sang MC kita. Pada akhirnya si Ransi pun akan mencoba untuk menebusnya. Lalu si MC kita pun meminta kepada si Ransi untuk menebusnya dengan 10 batu roh tingkat rendah ditambah sumber daya kultivasi, barulah dia akan bekerja sama dengan si Ransi. Dan menurut si MC kita juga, jika si Ransi memberikan sumber daya, maka si MC kita akan memberikan upaya. Jadi menurut si MC kita ada daya dan upaya ya guys. 真的？ 你出此，我和灵儿急需修炼，只要自身强大了，都能应付过去。 Lalu si MC kita Beitian pun berbalik arah dan sambil kukuletus dalam hatinya, bahwasannya Ling-er dan dia sangat membutuhkan sumber daya kultivasi untuk berkembang. Dan kesempatan tidak datang 2 kali. Dan pada kesempatan ini adalah kesempatan yang cukup baik untuk mendapatkan sumber daya. Dan peribahasa mengatakan juga, di mana-mana ada kemauan pasti ada jalan. Seperti itu. Lalu di sisi lain sang Nona Ransi memanggil kepada si Jiju dan meminta sekumpulan batu roh dan juga koin emas. Namun disayangkan pada kesempatan ini dia hanya membawakan 3 batu roh tingkat rendah dan 300.000 koin emas saja. Dan ia pun langsung memberikannya kepada sang MC kita, guna untuk memberikan DP awalan, dan untuk sisanya si Ransi akan dengan cepat memberikannya lagi. Lalu si MC kita pun dengan sepakat dia pun langsung mengambil sekumpulan 3 batu roh tingkat rendah dan 300.000 koin emas tersebut. Dikarenakan hari sudah larut sore, maka sang MC kita Beitian pun mengajak kepada mereka berdua untuk segera pergi dari tempat tersebut. 10颗下品灵石，外加修炼资源，我和灵儿急需修炼，和30万金币。 先回蓝火城吧。过2天我去找你们。 Dan si MC kita juga memerintahkan kepada Ransi dan juga Jiju untuk segera pergi kembali ke kota Lanhuo. Dan sang MC kita pun membacot di depan mereka bahwasannya dia akan kembali dalam kurun waktu 2 hari lagi. Si MC kita pun melangkah sedikit demi sedikit meninggalkan mereka berdua.
Tiba-tiba si Ransi memanggil kembali sang MC kita dan memberikannya manik-manik komunikasi kepada Bai Tian guna untuk mempermudah komunikasi dalam jarak yang begitu jauh. Sehingga sang MC kita pun mengambil manik-manik tersebut dan kembali melanjutkan perjalanannya. Scene pun kembali berpindah di mana kali ini di kediaman keluarga Su. Sang MC kita sudah berada di dalam kuil dan dia pun sontak didatangi oleh sang kakak yang bernama Su Qinglian. Dan sang kakak Su Qinglian langsung menanyakan bagaimana kabar sang MC kita hari ini. Yang mana Bai Tian lagi menguji tes misi pencerahan roh hari ini. Dan sang MC kita pun langsung menjawab bahwasannya sang MC kita Bai Tian sudah berhasil membangkitkan seni bela diri elemen ganda api dan es. Dan dia sudah resmi menjadi murid Akademi Vermilion di Istana Lanhuo. 天级五脉已经正式。 Tiba-tiba pas mereka berdua lagi membacot, datanglah sang ayah. Lalu si MC kita pun dia memperlihatkan sedikit kemampuan kepada sang ayah, yaitu elemen api dan elemen es. Sehingga sang ayah pun sedikit terherman-herman dikarenakan kemampuan yang dikeluarkan benar-benar elemen api dan elemen es. Sehingga sang ayah bersyukur bahwasannya sang MC kita adalah kebanggaan keluarganya. Lalu sang kakak memeluk kepada Bai Tian karena Bai Tian sungguh sudah luar biasa. Lalu pada akhirnya sang ayah dari mereka berdua pun mengajak kepada Bai Tian dan kakak Su Qinglian guna untuk mengobrol-ngobrol sambil mengopi minum cai. Mereka bertiga pun akhirnya ngopi-ngopi dan minum cai tentunya santuy bersama sang MC kita sambil ngobrol bersama sang ayah. Dan meminta janji sang ayah jikalau sang MC kita Bai Tian sudah berhasil membangkitkan seni bela diri, maka ayah akan menceritakan kisah ibunya. Lalu kelihatan muka-muka sang ayah pun sedikit terada murung ketika ingin menceritakan kepada sang MC kita. 爹，你的母亲叫耀月，在你3岁那年。 Dan sang ayah menanya kepada Bai Tian apakah Bai Tian benar-benar ingin tahu tentang sang ibu. Dan Bai Tian pun menjawabnya bahwasannya dia benar-benar ingin mengetahuinya. Dan dikarenakan menurut sang ayah sang MC kita Bai Tian sudah beranjak dewasa, jadi dia pun pantas mengetahui beberapa hal, termasuk mengetahui sang ibu. Lalu sang ayah pun menceritakan seluk-beluk sang ibu, bahwasannya sang ibu adalah putri bungsu dari pemilik lembah obat di wilayah Donghuo. Dan diceritakan pada saat itu sang MC kita lagi berumur 3 tahunan. Orang-orang dari lembah tiba-tiba datang ke kota Lanhuo. Dan pada itu juga ibu dari Bai Tian disandra, dipaksa dan dibawa pergi oleh orang-orang jahat mereka. Dan para penjahat tersebut melukai dan menyakiti sang kakak Bai Tian. Lalu orang-orang jahat juga mengambil api bawaan kakeknya, yaitu api roh hijau keputusan. Dan pada saat itu juga sang ibu dari Bai Tian dan Su Qinglian melindungi mati-matian kepada anaknya itu guna untuk selamat dari orang-orang jahat. Dan pada saat itu juga pasang ayah kembali, semuanya sudah berakhir. Dan dari sejak itu keluarga Su di jalur ambang kesulitan dikarenakan selalu kalah dalam kompetisi oleh keluarga Han. Lalu menurut sang ayah, tidak hanya kehilangan status sebagai keluarga kaya, tetapi keadaan keluarga Su juga diusir dari kota Lanhuo oleh keluarga Han. Lalu sang MC kita pun menggebrak meja mendengar kata lembah obat dan keluarga Han, tentunya yang telah mengusak kasih sang ibunya. Lalu sang ayah juga menjelaskan bahwasannya sang kakak Bai Tian ini, Su Qinglian, dulunya sangat berbakat. Namun dikarenakan dia terluka parah, dia tidak bisa lagi menaikkan ke ranah kultivasinya lagi. Lalu sang ayah pun saat ini terjebak di ranah Grand Martial Master bintang 5. Dan sang ayah gagal melindungi keluarga Su. Lalu sang MC kita Bai Tian pun memerintah kepada sang kakak dan sang ayah untuk tenang-tenang saja. Dikarenakan Bai Tian akan kembali menyelamatkan ibunya dari orang-orang jahat.
Dan menurut si MC kita, dia akan membiarkan lembah obat membayar harganya dan bisa merangkak di bawah kaki sang MC kita, bersujud tentunya kepada sang MC kita. Namun menurut sang ayah, jangan terlalu memaksakan diri dikarenakan menurut sang ayah, sang MC kita pastinya tidak mengetahui seberapa menakutkannya lembah obat. Lalu sang ayah menanyakan kepada Betian untuk sekarang ini Betian harus berlatih dengan sebaik mungkin, sehingga akan menjadi praktisi yang lebih kuat dan bisa menerobos ke ranah Grand Martial Master secepat mungkin. 我要让耀国是好好修炼。如果你能进入星，爹，距离家族论。 Lalu si MC kita pun juga menanyakan kepada sang ayah berapa lama lagi sebelum acara keluarga Su ini dihakimi dimulai. Sang ayah menjelaskan bahwasannya ada waktu 3 bulan lagi. Lalu mendengar kata 3 bulan lagi, si MC kita tidak mengkhawatirkannya lagi dikarenakan keluarga Su pasti akan menang, ucap si Betian. Lalu sang ayah juga memerintahkan untuk segera berlatih kepada sang MC kita. Dan scene pun berpindah di mana pada malam hari sang MC kita mulai berlatih menyempurnakan seni bela diri yang ada di ranah benua Guyao. Lalu perjalanan yang akan ditempuh menuju sukses dimulai dari Warrior, Martial Master, Grand Martial Master, Martial Spirit Warrior, Emperor, Martial King Martial Emperor, Martial Sovereign, Martial Saint, dan Martial Kaisar, dan 11 ranah Martial God. Lalu sambil berkultivasi, dia pun sambil mengingat-ingat murid dari kuil Xuan Huang di alam ilahinya itu yang memiliki pondasi yang begitu kuat. 前世神域玄黄殿弟子修炼根基。 Lalu sang MC kita Betian pun meminta bantuan kepada Ling Er untuk memperkuat ketiga batu roh tingkat rendah itu. Dan pada akhirnya si Ling Er pun kembali keluar dari dalam jantung si MC kita Betian. Dan si MC kita Betian pun memberikan batu roh kepada si Ling Er yang sudah lapar itu. Namun si Ling Er malah mau memakannya. Namun menurut sang MC kita bahwasannya Ling Er harus membantu terlebih dahulu Betian untuk memperkuat 3 batu roh ini. Lalu Ling Er pun memuji kehebatan sang MC kita. 送给你，你都会随之提升。我拥终于开辟出10条五脉。苏家主，我也是为你们。 至于家族论品的事情，也不是谁想拿就能拿的。放肆！本家主的名讳也是你能不也是夹着尾巴做人吗？完蛋！ 那是你。家里得寸进尺，不要怕。有事喊我。提升，我拥有双系五脉罢了。放心吧，青莲绝不会嫁给你。自己的处境，一旦失去这望，都不会再救你们。 揍爆我！ Mimin sedikit mengevaluasi episode sebelumnya, yang mana sang MC kita lagi menyempurnakan 3 batu roh dan ditemani bersama si Ling Er. Dan batu roh tersebut pemberian DP dari Nona Cantik untuk membuat adegan-adegan bersama si Ransi. Dan pada kesempatan ini, sang MC kita dia langsung menyempurnakan batu roh tersebut, ditemani bersama si Ling Er. 希望这2颗下品灵石每开辟1条五脉，身体素质。 Dan tidak lama setelah pir roh tingkat rendah itu disempurnakan, si Ling Er pun diberikan 1 pir roh dan si Ling Er pun langsung memakan pir roh tersebut. Dan pada akhirnya, si Ling Er pun kembali tidur masuk ke dalam jantung Betian, sehingga pada akhirnya si Betian pun berkultivasi hingga 1 malam. 1条五脉，身体素质。三星。 Dan dia pun merasakan ada hal yang begitu menakjubkan dengan nanah warrior bintang 3 yang ia dapatkan itu. Dan pas pagi hari, ia pun langsung berbaring ya guys di tempat kultivasinya. Namun tiba-tiba sang MC kita mendengar ada suara-suara yang janggal dan masuk menemui sang ayah Su Liuji. Dan ternyata saja di tempat sang ayah, diam-diam ada tamu tak diundang,
yaitu Qian Jinsui yang berniat ingin menikahkan anaknya kepada Su Qiangliang. 钱金水，你死了这条心吧！ 苏家主，那50万金币我就不要了。 欠你钱家的。 Lalu Liu Ji memerintah kepada Jinsui untuk pergi kembali membawa anaknya pergi. Dan mereka berdua pun akhirnya guys dikejutkan dengan kedatangan sang MC kita, Bai Tian, yang langsung mengobrak-abrik ucapan Qian Jinsui. Sontak si MC kita pun langsung menghina kepada Qian Jinsui dengan tidak tahu apa-apa ya guys, karena si MC kita itu belum tahu masalah ini. Dan si MC kita pun langsung menghina bahwasannya keluarga mereka adalah keluarga yang selalu pamer dan keluarga kecil. Pokoknya terus dihina ya guys. Singkatnya cerita, dan pada akhirnya sang anak dari Qian Jinsui akan melesatkan satu buah pukulan kepada sang MC kita. Namun sang MC kita berhasil menyerang balik sang anak yang menyerang kepada sang MC kita. Dan pada akhirnya berbaku hantaman di tempat tersebut. Sontak rame guys. 小畜生，说大奏报我。想动手冲我来！ Dan pada akhirnya juga si Patriark Jinsui ingin menyerang kepada si MC kita untuk berbaku hantam. Namun sang ayah menghalangi terjangan Jinsui. Pada akhirnya mereka berdua pun kabur dari tempat tersebut ya guys, dan meninggalkan istana kuil keluarga Su. Dan sambil merasakan sedikit kesakitan akibat terkaman dari sang MC kita. 别冲动了。 爹，我不这么认为。 Lalu pada akhirnya si MC kita pun langsung berbicara membacot bersama sang ayah. Mengapa orang-orang tersebut tidak dipatahkan saja dan malah diusir dari tempat tersebut. Namun perkataan dari Bai Tian pun dicegat oleh sang ayah, dikarenakan meskipun demikian sangat sederhana ya ucapan dari cita-cita sang MC kita, tetapi tidak semudah yang dibayangkan. Dikarenakan keluarga Qian berani datang ke keluarga Su, yaitu pastinya dengan sombong itu. Namun dikarenakan keluarga Su masih mempunyai akar hutang piutang, yaitu sejumlah 500.000 koin emas kepada keluarga Qian. Dan pastinya kedatangan keluarga Qian kepada keluarga Su ini menagih hutang piutang. Dan hutang tersebut akan selesai ketika sang anak dari Patriark Qian itu dinikahkan dengan sang kakak. Maka hutangnya itu akan dibebaskan. 我不这么认为。出口恶气，人家嚣张，幕后一人家的钱，我怎么不知道这事？ Lalu si MC kita pun menanyakan kepada sang ayah dikarenakan dia tidak mengetahui hal tersebut. Lalu dari dalam ruangan sontak sang kakak pun langsung membacot kepada mereka berdua bahwasannya keluarga Qian mereka pernah menjebak keluarga Su dengan cara menganiaya keluarga Su lalu menjual obat pada keluarga Su. Lalu sang kakak pun menginformasikan kepada si Bai Tian bahwasannya pelunasan hutang dengan waktu terbatas hanya 3 bulan saja. Kalau misalkan tidak, maka pasti tambang batu besi milik keluarga Su akan diambil dan dirampas. 否则，那段时间里， 悍将，爹， Lalu sang ayah pun membacot dikarenakan sang MC kita sedang berlatih ya guys. Dan sang ayah tidak ingin mengkhawatirkan hal tersebut. Jadi sang ayah tidak memberitahukan hal tersebut kepada Bai Tian. Lalu ucap Bai Tian lagi-lagi ya, keluarga Han yang mengecut dan mengacaukan. Dan Bai Tian pun membacot juga kepada sang ayah bahwasannya sang ayah tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Dikarenakan menurut si Bai Tian tidak akan ada lagi yang bisa menggoyahkan pondasi keluarga Su. Lalu si MC kita Bai Tian pun ingin memberikan ruang waktu untuk mengalahkan monster yang mengganggu itu. Dia pun diberi niat ingin melenyapkan seluruh pengecut-pengecut itu. 你放心吧，钱只要给我点时间，我会散成云烟。 Scene pun berpindah di mana kali ini sang MC kita Bai Tian pergi menuju air terjun keabadian. Dan dia pun sontak membuka bajunya dan sontak langsung masuk ke dalam air terjun setinggi 100 meter itu. Dan air terjun tersebut menakjubkan ya guys, sehingga si MC kita juga langsung melatih 9 kekuatan dengan sekuat tenaga di dalam curug tersebut. Dan pada akhirnya si MC kita pun keluar dari dalam curug tersebut dan mengalami sedikit ada yang lebih baik dari bodi dan raganya. Sehingga dia pun keluar dan naik kembali dari atas curug. 蓝火无
府报道吧。苏北皇的记忆，这肉身实在。 Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Jangan lupa ya guys, di akhir tahun ini kalian yang belum healing, silahkan healing dulu ya guys. Sehatkan pikiran dan mental, dan tentunya isi dompet kalian ya guys. Mungkin dari admin hanyalah sekian saja ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. See you next di video pembahasan.